Assalamualaikum. Balik lagi bersama kisah mistis. Hari ini gue bakal nyeritain legenda yang katanya beneran pernah bikin satu desa ketakutan sampai bertahun-tahun. Legenda Pocong Suraji. Tapi sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Oke, sekarang kita mulai. Malam itu angin sawah, jalan pelan kayak napas orang yang baru selesai berantem sama hidup, udara lembab, dinginnya bukan dingin biasa, dinginnya kayak tanah yang udah lama nyimpen dendam, lampu-lampu rumah di desa cuma tinggal titik-titik kuning yang ngedip-ngedip kayak mau mati. Suara jangkrik putus-putus kayak takut buat bunyi terlalu keras. Di tengah pematang itu, Suraji jalan sendirian. Badannya kurus, kering. Kayak orang yang hidup cuma karena keras kepalanya masih nempel. Dia bawa karung kosong yang dia gulung kecil-kecil. Niatnya buat nutup ke rumahnya besok pagi. Langkahnya hati-hati kayak orang yang takut nginjek nasib buruk. Dia ngelap peluh di kening, napasnya kelihatan dari jauh saking dinginnya malam. Matanya sayu tapi tetap awas. Sikapnya sopan, tenang, hampir kayak dia nggak mau ganggu siapapun di dunia ini. Rumah dia cuma gubuk reot di pinggir rumpun bambu. Emaknya sakit-sakitan, nggak bisa apa-apa kecuali tiduran. Hari-hari Suraji cuma kerja serabutan, nyabit rumput, nyuci kandang kambing orang, ngecat pos ronda, ngangkut karung padi buat orang-orang yang bahkan nggak pernah ngasih terima kasih. Tapi dia tetap jalan, tetap sabar. Hidup orang seperti Suraji biasanya tidak keras, tapi dunia yang keras ke dia. Dan yang paling bikin sial, akhir-akhir ini dia sering beda pendapat sama Juragan Darman. Si babi tua dengan perut, buncit dan mulut yang selalu bau arak, itu merasa berkuasa atas seluruh desa. Punya sawah paling luas, rumah paling besar, dan anak buah paling banyak. Semua orang takut sama dia, kecuali Suraji, bukan karena berani, tapi karena dia tidak tahu caranya takut pada sesuatu yang belum nyakitin dia secara langsung. Sayangnya, malam itu adalah malam yang bakal ngerubah semuanya. Suraji berhenti, sebentar di pinggir gubuk kosong, bekas tempat penggilingan. Beras tua yang udah lama nggak dipakai. Ada suara kayak geraman pelan dari balik pintunya. Mungkin ayam hutan, mungkin kucing liar. Dia nggak peduli. Dia cuma mau pulang, ngeringkuk di samping emak di kasur tipis yang udah bau obat. Tapi baru 3 langkah di jalan, suara langkah kaki muncul dari arah kanan. Berat, banyak, cepat. 4 orang muncul dari bayangan pepohonan dengan obor kecil di tangan. Mukanya semua orang itu keras, sok jagoan, dan bau alkohol dari jarak 5 meter pun kecium. Di depan mereka berdiri orang yang paling bikin bulu kuduk siapapun berdiri kalau dia lewat, Juragan Darman. Perutnya buncit, keringatnya meleleh kayak minyak tengik, rambutnya acak-acakan, matanya merah kayak abis marahin kambing. Dia berdiri di tengah pematang dengan tangan di belakang, seolah tempat itu milik bapaknya. Dasar kau orang miskin. Suara Darman panjang dan nyentak, penuh meremehkan. Kau jalan malam-malam gini, cocok sekali waktumu. Suraji nunduk sopan. Iya nih Juragan, ucap Suraji sambil tersenyum. Baru ngambil karung kosong buat nutup got. Got pantatmu, teriak salah satu anak buahnya sambil ketawa kasar. Yang lain ikut ketawa. Bising, mabuk, bikin darah naik. Suraji tetap tenang. Saya cuma lewat Juragan. Saya nggak ganggu siapa-siapa. Juragan mendekat. Baunya menyengat. Senyumnya kayak ular yang baru nemu mangsa. Padiku hilang 1 karung. Nada suaranya turun berat. Mau kau bilang apa sekarang? Suraji langsung nafas pendek, jantungnya kencang.
Saya nggak nyolong apa-apa, juragan. Demi Gusti, saya nggak berani. Tapi kau tahu kan, juragan mendekat sampai hidungnya hampir nyentuh pipi Suraji. Orang miskin itu biasanya lapar. Dan orang lapar suka ambil barang yang bukan miliknya. Maaf ndak, juragan. Saya ndak. Tutup mulutmu. Tamparan datang tanpa aba-aba. Kencang. Sampai kepala Suraji goyang dan lututnya hampir jatuh. 4 anak buah juragan langsung bergerak cepat. 2 orang megang tangan Suraji, 1 orang megang bahu, 1 orang lagi muter tali ke pinggangnya. Suraji panik, tapi dia nggak teriak. Dia cuma berkata putus-putus. Ampun juragan, saya nggak salah, tolong. Orang kayak Suraji kalau disalahin dia nggak marah. Dia cuma bingung. Bingung kenapa dunia begini ke dia. Tapi malam itu dunia nggak cuma jahat, dunia memutuskan untuk jadi iblis. Bawa dia ke gudang belakang. Juragan teriak. Sebelum warga datang, kita bereskan dulu bangsat ini. 4 orang itu langsung nyeret Suraji. Kakinya ngesot, sepatunya ngeludahi tanah, lututnya kebentur batu. Karung yang tadi dia bawa jatuh begitu saja, ke bawah angin. Langit gelap, ada suara burung hantu di kejauhan kayak ketawa kecil yang jahat. Dan dari jauh, dari rumah-rumah yang lampunya udah mati, suara gonggongan anjing nyaut panjang. Kayak firasat, kayak pertanda. Kayak dunia lagi bilang, malam ini hidup Suraji berhenti jadi manusia. Langkah kaki mereka makin cepat waktu nyeret. Suraji masuk ke jalan setapak di belakang gudang padi. Tempat itu jarang dilewatin orang, apalagi malam-malam begini. Pohon-pohon pisang berdiri kayak bayangan manusia gede yang matanya ngikutin gerak setiap orang yang lewat. Tanahnya becek, licin, dan ada bau anyir yang entah dari mana. Suraji diseret kayak kambing mau disembelih. Bahunya kebentur batang pisang, dahinya kejedot ranting, tapi dia tetap nggak ngelawan. Dia cuma bilang lirih, suaranya gemetar. Mas, tolong. Saya ndak salah. Tolong orang koyo ngene. Anak buah Darman ketawa. Ketawa yang nggak pakai otak. Denger tuh, masih bisa ngeles. Bangsat miskin, udah tarik. Jangan banyak cakap. Mereka nyeret makin kenceng sampai tali yang ngikat pinggang Suraji ngerusak kulitnya. Baju lusuhnya robek-robek, perutnya kebentur tanah berulang kali, nafasnya putus-putus. Tapi dia tetap nggak maki balik, nggak ngacungin tangan, nggak nyumpah. Orang baik biasanya gitu, sampai dunia ngebunuh sisi baik itu pelan-pelan. Mereka sampai di gudang belakang. Bangunannya tua, kayunya lapuk, pintunya reot dan terbuka setengah kayak mulut orang mati. Di dalamnya cuman ada tumpukan jerami, karung bekas, dan bau debu yang tebal kayak kabut. Juragan Darman masuk belakangan sambil ngelus perutnya. Mukanya merah kayak kepiting rebus, tapi matanya dingin kayak sumur tua. Tutup pintunya. Brak. Pintu ditutup dari dalam. Tempat itu gelap cuma diterangi satu obor kecil yang digantung di paku tembok. Cahayanya kuning, goyang-goyang, bikin bayangan orang-orang itu kelihatan kayak monster. Suraji dijatuhin ke lantai. Kepalanya nabrak kayu, bikin bunyi duk yang bikin telinga pengen nutup sendiri. Darman jongkok di depan dia. Suraji, kau ini sebenarnya orang baik. Makanya aku heran. Kok tega-teganya kau ambil padi punya aku? Suraji geleng terus kayak anak kecil yang ketakutan. Saya ndak ngambil juragan. Demi langit, demi bumi, demi Gusti, demi emak saya. Sumpah mati saya ndak pernah maling, ucap Suraji sambil menangis. Salah satu anak buah Darman maju dan nendang perut Suraji. Berhentilah berbohong. Kita nemu jejak kaki dekat karung yang hilang, dan jejak itu, kata yang lain, mirip sepatumu. Suraji meremas tanah, nadanya koyak. Itu sawah dekat rumah saya. Saya sering lewat sana, tapi saya ndak nyentuh karung itu. Saya ndak. Cukup kau. Darman berdiri, mukanya datar kayak papan nisan. Dia angkat tangan. Anak buahnya langsung bergerak.
Dua orang nginjek tangan Suraji biar nggak bisa gerak. Satu orang duduk di punggungnya. Satu orang lagi ambil rotan panjang dari pojokan gudang. Rotannya tebal, hitam licin. Pakai itu mukul sapi aja bisa bikin kulit sobek. Suraji penasaran kenapa hidupnya begini. Tapi nggak punya waktu buat mikir, karena rotan itu turun. Brak. Suara Suraji pecah, bukan karena keras, tapi karena dia tahan biar nggak teriak terlalu panjang. Rotan itu turun lagi. Brak, brak, brak. Punggung Suraji merah, lalu ungu, lalu ada garis darah kecil yang mulai keluar. Nafasnya megap-megap, tubuhnya tremor kecil. Tapi dia tetap bilang, ampun juragan, ampun, saya nggak salah. Anak buah Darman malah makin beringas karena suara lembut itu bikin mereka merasa kuat. Suraji, kau pikir kami bodoh? Hari ini kau ketahuan maling. Besok apa? Maling kambing, maling beras, maling rumah orang. Darman maju. Dia ambil rotannya sendiri. Kalau orang miskin sudah mulai maling, katanya sambil muter-muter rotan itu, lebih baik kupatahkan dulu niatnya. Rotan itu turun ke punggung Suraji, lebih kenceng, lebih brutal. Suraji nahan sakit sampai giginya bergemeletup. Gila, orang sebaik ini dihajar kayak hewan. Kalau dunia punya rasa malu, malam itu harusnya dia nutup mata. Tapi belum selesai. Dari luar gudang terdengar suara orang-orang kampung. Suara sandal lari, suara ibu-ibu panik, suara laki-laki yang teriak. Woi, padi juragan hilang. Ada maling, tangkap, tangkap. Darman senyum lebar. Senyum orang yang tahu desa bakal berpihak padanya. Tuh, apa kau dengar? Warga sudah siap jadi hakim. Kau mau manggales apa lagi, Ji? Suraji nyebut Tuhan pelan. Nggih, Gusti. Tulungono aku, sipat. Teriak seseorang dari luar. Juragan? Kita udah kumpul. Darman keluar. Anak buahnya ngangkat tubuh Suraji dan nyeret dia lagi keluar gudang. Begitu pintu dibuka, angin malam masuk dinginnya kayak pisau. Dan di depan gudang itu sekarang sudah ada 50 orang lebih. Semua bawa obor. Semua mukanya penuh amarah. Semua matanya memandang Suraji bukan sebagai manusia. Teriakan pertama muncul dari ibu-ibu. Itu dia malingnya. Disusul bapak-bapak. Matiin aja juragan. Pembuat sial. Udah sering kita curiga dia. Suraji panik. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena dia sadar hari itu manusia sudah berhenti jadi manusia. Dia coba ngomong. Suara seraknya kecil tapi keluar. Bapak, ibu, saya enggak maling. Sumpah, saya enggak. Tapi warga nggak mau dengar. Satu lemparan batu melayang dan kena bahu Suraji. Plak. Suara itu kecil, tapi menjadi tanda bahwa kematian Suraji sudah resmi disetujui satu desa. Dari belakang suara Darman terdengar lantang. Tangkap! Buktikan kalau dia bersalah. Warga langsung maju kayak ombak lumpur. Teriakan makin keras. Orang berebutan nyentuh Suraji kayak hewan liar. Dan malam itu, di bawah langit yang gelap dan obor yang goyang-goyang, Suraji mulai dihajar satu desa. Suraji jatuh berlutut waktu seseorang narik rambutnya dari belakang. Kepalanya ditarik ke atas, mukanya dipaksa ngelihat kerumunan orang yang siap ngehabisin dia. Ini dia malingnya. Bawa keluar, biar semua lihat wajahnya. Dua anak buah Darman ngegenggam kedua lengan. Suraji sambil ngangkatnya kayak karung berisi tulang. Kakinya nyeret tanah, jari-jarinya ngais tanah becek yang lengket kayak lumpur kuburan. Makin nyerbu, pukulannya datang dari semua arah. Tinju menghantam pipi, siku nyasar ke pelipis. Batu kecil dilempar ke kepala. Ada yang nyungkit perutnya pakai ujung bambu.
Ada yang narik bajunya sampai robek. Ngakulah kamu, Ji. Miskin kok nyolong, udah tertangkap basah ndak ngaku. Ada ibu-ibu yang mukul punggungnya pakai sendal jepit. Ada bapak-bapak yang jambak rambutnya. Ada anak remaja yang nendang punggungnya sambil ketawa karena ngerasa jagoan. Semua itu terjadi di waktu kurang dari 2 menit. Suraji nggak ngelawan. Dia cuma gemetar sambil bilang pelan. Saya, ndak. Maling, saya, ndak. Tapi suaranya kalah sama teriakan orang-orang. Darman berdiri beberapa meter dari kerumunan itu, tangan di pinggang, senyum puas kayak raja kecil yang baru menang perang. Terus, teriaknya, biar kapok. Pukulan datang lagi. Dan lagi, dan lagi, hidung Suraji keluar darah. Bibirnya sobek, matanya merah dan mulai bengkak. Tapi dia tetap nggak maki, nggak teriak ngamuk, nggak nyumpah. Dia cuma coba napas sambil menahan perutnya yang udah perih kayak kebakar dari dalam. Warga makin liar. Seseorang bawa batang kayu. Seseorang bawa rantai bekas. Seseorang bawa sabit tumpul. Woi, kita bawa ke balai desa. Teriak salah satu warga. Biar kepala desa tahu. Tapi habis ini hukuman adat. Hukum wong nakal. Dayak. Suraji didorong, diseret, ditendang sampai tubuhnya kayak boneka kain yang kehilangan isi. Mereka nyeret dia melewati jalanan, becek menuju balai desa yang lampunya cuma satu, lampu kuning yang mendadak bikin tempat itu kelihatan. Kayak altar penyiksaan. Sesampainya di depan balai desa, mereka buang Suraji ke tanah, tubuhnya jatuh keras. Bau darah langsung nyebar pelan. Kepala desa Pak Rembang keluar dari dalam. Wajahnya dingin, matanya kecil kayak tikus tua, tapi ketakutan sama Darman bikin dia nggak punya keberanian nurunin tensi keadaan. Apa ini? Pertanyaannya cuma buat formalitas. Darman maju penuh keangkuhan. Maling padi saya, Pak, ketahuan. Orang kampung sudah lihat jejaknya, sudah tahu dia sering lewat. Dan sekarang semua barang hilang itu ngarah ke satu orang. Warga teriak lagi. Betul, kami tangkap langsung. Rasakan. Pak Rembang lihat Suraji kayak lihat sampah nyangkut di got. Suraji, kamu maling? Suraji angkat wajahnya pelan. Matanya setengah ketutup darah kering. Hidungnya patah. Bibirnya udah nggak berbentuk. Dia cuma bisa jawab lirih, hampir kayak doa. Saya, ndak. Maling, Pak. Tapi suara warga langsung nutup kemungkinan pembelaan apapun. Pak Rembang geleng-geleng, pura-pura berat hati. Padahal dia cuma takut dibentak Darman. Kalau begitu, kita lakukan hukuman adat dulu. Warga bersorak, kalian ini dia, gantung di pohon mangga. Wih mulutnya, biar kapok dia. Suraji dilempar ke tengah lingkaran warga. 2 anak buah Darman mengikat tangan Suraji ke belakang punggungnya pakai tambang kasar yang ujungnya udah tajam dan berdebu. Tali itu narik kulit tangan Suraji sampai sobek. Suraji meringis tapi tetap nggak ngelawan. Mike, tolong, saya ndak salah. Anak buah Darman nyentak rambutnya. Tutup mulutmu. Warga nyorakin, ketawa ngeledekin. Ada yang ludahin wajahnya. Ada yang ngeremas rambutnya kayak mau nyabut. Ada yang nyeletuk. Suraji kau mati malam ini. Dan dunia kayak nyetujuin kalimat itu. Langit mendadak gelap pekat. Walaupun tadi masih ada bulan. Angin berhenti. Jangkrik berhenti. Udara berhenti. Kayak seluruh desa menahan napas buat nonton malam paling kejam dalam sejarah mereka. Tali di tangan Suraji ditarik lagi kenceng, lalu mereka dorong dia maju ke arah batang pohon mangga besar yang ada di tengah lapangan desa. Pohon itu angker dari dulu. Orang bilang dedaunannya suka bisik-bisik waktu malam Jumat, tapi malam itu daun-daunnya diam. Mungkin bahkan pohon itu jijik sama manusia. Suraji disandarin ke batang pohon. Tubuhnya udah lemes, tapi matanya masih berkedip pelan. Pak,
Saya ndak maling. Suara itu keluar kayak sisa-sisa nyawa yang masih bertahan. Tapi warga sudah jadi monster. 2 orang mulai mukulin kaki Suraji pakai kayu. 2 orang lagi nendang rusuknya. Ada yang sabit punggungnya pakai rantai sampai kulitnya terbuka. Ada yang mukul kepala belakangnya pakai batu licin dari kali. Mati aja, maling biadab. Sial pembawa sial. Suraji jatuh, tapi mereka angkat lagi, pukul lagi, jatuhkan lagi. Darahnya mengalir ke tanah, bikin lumpur berubah warna. Darman mendekat, dia jongkok di depan wajah Suraji. Lihat dia dari jarak seupil. Ini pelajaran buat orang miskin. Dia tampar pipi Suraji, pelan tapi menyakitkan. Kau boleh lemah, tapi jangan pernah coba macam-macam di desa yang aku kuasai. Suraji nyebut pelan, Gusti, aku pasrah. Darman berdiri dan teriak, sekarang bawa ke tepi hutan. Warga bersorak, Suraji diseret lagi. Tubuhnya sekarang cuma tinggal kesadaran yang tersisa sedikit. Mata kirinya udah susah kebuka. Nafasnya bunyi kayak mesin rusak. Di tepi hutan, di bawah pohon randu besar yang katanya penuh arwah penasaran, warga berhenti. Salah satu dari mereka bawa kain kafan. Ikat sekarang, biar mati dalam malu. Suraji digulingin ke tanah. Mereka bungkus tubuhnya dengan kain kafan itu sambil ngetawain dia. Kayak pocong pantis mati malam ini. Kain itu ditarik kenceng. Diikat, dikencengin lagi. Diikat di atas kepala dan di bawah kaki. Suraji udah nggak bisa gerak. Gak bisa ngapa-ngapain. Nafasnya terpotong. Malam itu kampung pelan-pelan kembali sepi. Setelah warga bubar dari tempat mereka, ngubur Suraji. Angin malam tiba-tiba lebih dingin dari biasanya, dan hutan bambu di sebelah desa berderak terus-terusan seolah ikut gelisah. Di gubuk reot dekat hutan itu, emaknya Suraji masih terbaring lemah di tikar. Nafasnya pendek-pendek. Dadanya naik turun pelan. Dia udah nunggu Suraji pulang dari sore, tapi sampai malam nggak ada kabar apa-apa. Pintu rumahnya tiba-tiba diketuk keras. Tok, tok, tok. Mak, buka. Ini penting. Suara itu gemetar. Emaknya Suraji bangun setengah susah payah. Sarti, itu kamu? Ada apa? Pintu dibuka dan Mak Sarti masuk dengan wajah yang kacau. Matanya merah, nafas ngos-ngosan, kayak habis lari sambil nahan tangis. Dia duduk di samping emak Suraji, tangannya dingin. Mak, saya mau ngomong, tapi Mak harus kuat ya. Emaknya Suraji langsung tegang. Suraji kenapa? Dari tadi nggak pulang. Dia cuma bilang mau ambil karung. Dia napa, Sarti? Dia napa? Mak Sarti nutup mulutnya sendiri. Berusaha nggak pecah di depan Mak Suraji, tapi gagal. Air matanya langsung jatuh. Mak Suraji dipukulin warga. Emaknya Suraji lemes seketika. Dipukulin? Salah apa dia? Mak, warga bilang dia maling. Maling padi di dapur punya juragan Darman. Emaknya Suraji langsung memegangi dadanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan Suraji. Anakku bukan maling. Anakku nggak pernah ambil punya orang. Mak Sarti makin gemetar. Saya tahu, Mak. Saya tahu Suraji nggak mungkin maling. Tapi warga keburu panas. Darman teriak-teriak nuduh. Waktu yang pertama mukul, terus Kimin ikut, Juprel ikut, Lanjar ikut mukulin. Suraji nggak dikasih ngomong apa-apa, Mak. Anakku, ya Allah. Anakku, suara itu pelan tapi patah. Mak Sarti lanjut, suaranya makin lirih. Mak, Suraji meninggal. Darmin yang ngafanin dia. Emaknya Suraji langsung jatuh terduduk, tangannya goyang, wajahnya mengkerut sambil ngeluarin suara yang cuma keluar dari orang tua yang kehilangan anak. Ya Allah, anakku dikafanin tanpa aku lihat wajahnya, tanpa aku sentuh, tanpa aku bilang pulang. Terus dia jerit sampai napasnya sendiri kayak mau copot. Mak Sarti panik.
tapi nggak berani nyentuh karena tubuh Mak Suraji tiba-tiba panas dingin. Tangannya gemetar kuat banget. Mak, sabar, jangan gitu Mak. Saya ada di sini. Mak Suraji nggak peduli. Dia lihat ke atas dan matanya berkaca-kaca bukan karena lemah, tapi karena luka yang terlalu dalam buat siapapun. Ya Allah, kalau benar mereka bunuh anakku tanpa dosa, kalau benar mereka tuduh dia cuma karena mulut kotor mereka, kalau benar mereka pukuli dia kayak binatang, tunjukkan balasanmu. Jangan biarkan mereka tidur tenang, jangan biarkan mereka hidup enak, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Mak Sarti langsung pucat. Mak berhenti, Mak. Itu doa berat. Tapi suara Mak Suraji makin lirih, makin tenang, tapi makin ngeri. Biarkan malaikat ambil hak anakku, biarkan tanah jadi saksi, biarkan desa ini lihat apa yang mereka lakukan. Begitu kata terakhir keluar, tubuhnya tiba-tiba jatuh menyamping. Mek. Mak Sarti teriak sambil mengguncang tubuhnya. Tapi tubuh Mak Suraji sudah dingin. Nafasnya berhenti, matanya terpejam, dan wajahnya masih basah air mata. Emaknya Suraji meninggal menyusul anaknya, bahkan sebelum jenazah anaknya dingin sepenuhnya di tanah, mati dengan dada penuh sesak dan doa terakhir yang menggantung di udara malam. Dan doa orang tua yang mati terzalimi, apalagi ibu, itu bukan cuma doa. Di desa itu orang-orang percaya, itu kutukan. Keesokan malamnya Bahar baru pulang dari pos ronda. Biasanya dia pulang bareng Jagat atau Paiman, tapi malam itu entah kenapa mereka bubar cepat. Entah takut, entah gelisah. Bahar pulang sendirian lewat jalan sempit dekat sawah. Dia gumam sendiri, mencoba sok berani padahal tengkuknya dingin. Alah, cuma mayat, udah dikubur. Apa sih yang ditakutin? Padahal dia sendiri yang paling sering nendang dada Suraji waktu malam penghukuman. Dia paling keras teriak, mati aja lu Jai, biar jadi pelajaran. Dan kata-kata itu terus ngehantui dia sejak sore tadi. Langkah Bahar makin cepat waktu angin tiba-tiba berhenti. Biasanya jam segitu banyak suara kodok dan jangkrik, tapi malam ini sepi total. Sunyi kayak perut bumi kosong. Sialan ya, kenapa mendadak begini? Dia percepat langkah. Rumahnya tinggal 3 menit lagi kalau dia belok kiri, tapi saat dia mau belok, matanya ngelirik ke pematang sawah. Ada sesuatu berdiri di sana. Putih, tinggi, diam, tidak bergerak. Bahar berhenti. Jantungnya langsung gebrak dada. Siapa itu? Hei, oi. Tidak ada jawaban. Sosok itu nggak melompat, nggak geser, cuma berdiri, miring sedikit, kayak kepalanya patah. Bahar mundur selangkah. Kimin, Jagat, jangan bercanda anjing. Sosok itu mulai bergerak, pelan, bukan melompat, tapi menggeser tubuhnya, kayak diseret oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Lalu Bahar lihat jelas kain putih itu berlumpur, persis warna tanah kuburan Suraji. Dadanya langsung kempes, napasnya putus. Suraji dan pocong itu berhenti. Tepat 5 meter di depannya, tapi wajahnya bukan wajah Suraji yang dulu lemas dan pasrah. Matanya hitam gelap, kayak 2 bolongan yang gak ada dasar. Bagian pipinya sedikit robek, karena kerasnya tanah waktu dia bangkit. Dan yang paling bikin Bahar gemetar, kain di bagian dada pocong itu bolong-bolong. Jejak sepatu Bahar sendiri masih terlihat jelas. Bahar mundur. Sumpah gue nggak bermaksud, Ji. Itu cuma salah paham. Pocong Suraji nggak ngomong. Tapi kepala yang miring itu perlahan naik, lurus menghadap Bahar. Dan kain kafan di dadanya mengencang sendiri. Kayak ada tangan tak terlihat yang menariknya. Bahar panik. Dia lari sekencang mungkin. Tolong, tolong. Ada pokong, teriakannya terhenti. Seolah tenggorokannya diremas dari belakang.
Dalam satu kedipan mata, Pocong Suraji sudah muncul di tengah jalan, tepat di depan Bahar. Padahal Pocong nggak bisa lari. Tapi Suraji bukan pocong biasa. Maaf, Ji. Bahar nangis. Pocong Suraji menunduk perlahan. Lalu di sisi kepala Bahar terdengar bisikan pelan. Aku tidak mencuri. Bahar langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang. Mata melotot, mulut busa. Seakan ada sesuatu yang mencabut jiwanya keluar paksa. Dan Pocong Suraji melompat pergi, meninggalkan Bahar yang mati dengan mata terbuka lebar. Keesokan paginya warga menemukannya. Mereka bilang Bahar mati karena serangan jantung. Tapi bekas jari di lehernya, bekas cengkram keras, itu bukan tanda orang mati wajar. Itu tanda dendam pertama Suraji. Kematian Bahar bikin satu desa geger. Tapi karena wajahnya nggak rusak parah, warga masih bisa bohong sama diri sendiri. Mungkin kesurupan, mungkin jantungnya lemah. Mungkin dia kaget lihat hewan malam, padahal semua tahu Bahar bukan tipe orang yang gampang mati cuma gara-gara kaget. Tapi orang desa lebih suka percaya kebohongan yang bikin mereka tenang daripada kebenaran, yang bikin mereka takut. Sementara itu jagat yang ikut ngeroyok, Suraji dan paling sering nyumpahin dia, justru jadi orang yang paling sok santai. Di warung pagi itu dia ketawa-ketawa. Halah, Bahar mati juga bukan salah kita. Orang kampung ini makin bego aja. Pocong apaan? Mayat mana bisa jalan? Paiman yang duduk di sebelahnya cuma diem. Mukanya pucat, matanya cekung kayak belum tidur semalaman. Jagat nyeletuk lagi sambil nyeruput kopi. Suraji, mati bodoh. Mana bisa balik? Kalau balik juga gue sikat lagi. Paiman ngelirik tajam. Goblok lu, Gat. Jangan ngomong sembarangan. Jagat cengir. Takut ya? Hahaha. Yang dia nggak tahu, sejak tadi siang dari depan warung itu, ada sosok putih berdiri di bawah pohon randu, diam, ngadep ke arah mereka. Tapi cuman Paiman yang sesekali ngerasa merinding pas matanya nggak sengaja ngelirik keluar. Sosok itu hilang tiap kali dia fokus. Tapi muncul lagi tiap kali dia nengok sekilas. Malamnya setelah pulang dari warung, Jagat memutuskan minum arak sendirian di rumah. Dia nonton TV tua yang gambarnya semut-semut sambil teriak-teriak sendiri. Suraji pocong apaan? Hahaha. Mana ada? Angin malam bertiup lewat celah dinding rumah papan. Lampu redup. Bagian belakang rumah yang gelap terasa lebih dingin dari biasanya. Jagat mulai nguap. Dudukannya goyang. Belum sempat dia bangun ke kamar, TV-nya mati sendiri. Anjing, siapa cabut colokan? Listrik rumahnya bukan pakai token, jadi nggak mungkin habis. Dia berdiri jalan ke arah TV. Tapi sebelum dia sempat sentuh apapun, tok. Ada yang ngetuk jendela. Jagat langsung menoleh cepat. 3 ketukan lagi, tok. Dia maju ke jendela, tapi nggak langsung buka. Dia coba ngintip lewat sela papan. Gelap, cuma angin. Jagat geram. Siapa sih? Jangan main-main. Sunyi. Dia mau balik duduk, tapi tiba-tiba jendela bergetar keras. Paiman sejak pagi udah kayak orang kerasukan takut. Dia duduk di bel-bel depan rumah, tangan gemetar, mata melotot kayak habis lihat iblis. Padahal dia cuma dengar kabar. Jagat ditemukan mati dengan lidah nongol dan mata mendelik. Dan 2 orang sekaligus. Nggak mungkin kebetulan, man. Lu sama Jagat sama Bahar, kalian yang paling beringas waktu itu. Suara-suara warga bisik-bisik. Tapi bagi Paiman rasanya kayak semua suara itu langsung nembus kepala. Dia tutup telinga. Diam kalian, diam. Tapi warga bukannya berhenti. Mereka malah tambah makin jauh. Makin takut. Makin nuding-nuding dia. Lu masih inget kan kaki lu yang nendang kepala Suraji? Dia bisa jadi balik buat nyari lu, man. Dia nggak bakal santai sampai lu mati. Paiman berdiri terburu-buru. Berhenti bangsat. Gue dikit lagi nampar lu semua. Tapi suaranya pecah. Lebih kayak teriakan orang ketakutan daripada ancaman. Dia pulang cepat-cepat, tutup pintu, pasang kayu.
Bahkan dorong lemari ke depan pintu. Rumahnya jadi kayak benteng orang paranoid. Istrinya kebingungan. Kenapa sih kamu, Man? Baru 2 hari 2 orang mati, jangan nyambung-nyambungin sama. Paiman langsung bentak. Tutup mulutmu. Kalau dia datang, kamu ikut mati. Istrinya langsung nangis. Anak kecilnya ngumpet di belakang pintu kamar. Paiman ngibrit ke sudut ruangan, geser matanya ke segala arah. Dia takut jendela, takut genteng, takut ruang gelap, takut bayangan. Lalu pukul 11 malam, angin berhenti. Heningnya itu bukan hening tenang, hening yang bikin telinga berdengung. Lampu gantung goyang sendiri. Lemari di depan pintu bergetar pelan, kayak ada sesuatu dari luar yang dorong-dorong. Paiman langsung nekat pegang golok. Tangan gemetarnya parah sampai bila golok itu busa-busa kena keringat. Waktu dia mau panggil istrinya buat sembunyi di kamar, ting, ting, ting. Ada yang ngetok genteng rumahnya. Suara benda berat. Bukan kucing. Paiman nahan napas. Kucing. Paling kucing. Tapi dia nggak percaya bahkan sama kata-katanya sendiri. Genteng bunyi lagi. Kali ini lebih pelan. Lebih teratur. Seolah seseorang lagi melompat pendek. Maju sedikit demi sedikit. Ting, ting, ting. Semakin dekat ke arah atas ruang tamu, Paiman mundur. Jangan Ji. Jangan datang sini. Genteng tepat di atas kepalanya terdengar bunyi retak kecil. Kak-ekak. Tibu genteng jatuh ke lantai. Istrinya teriak dari kamar. Paiman. Paiman refleks nengok ke arah kamar. Diam di dalam. Jangan keluar. Dan saat dia nengok lagi ke langit-langit, ada bayangan putih jatuh dari lubang genteng. Tepat di tengah ruangan, Paiman mundur terpental, goloknya jatuh, matanya melotot. Itu Pocong Suraji. Tapi bukan kayak 2 malam sebelumnya. Sekarang tubuhnya lebih miring. Kain kafannya lebih kotor. Lehernya makin patah ke satu sisi, kayak dislokasi parah, dan yang paling bikin Paiman ingin mati saja saat itu juga. Wajah Suraji lusuh, tapi tetap menatapnya lemas. Seperti waktu hidup. Tapi matanya kosong penuh dendam. Paiman jatuh terduduk. Maafin gua paling menyesal, sumpah. Kalau lu balik jadi manusia, gue cium kaki lu. Pocong Suraji diam, tidak melompat, tidak bergerak cepat. Dia cuma condong, maju, kayak ada tali yang narik tubuhnya. Suraji, jangan, gue bener-bener minta maaf. Suara Paiman pecah. Dari belakang istrinya nangis ketakutan. Paiman, jangan buka pintunya. Tapi suara itu malah bikin Suraji menoleh sedikit. Dan itu bikin Paiman tambah teriak. Jangan lihat keluargaku. Salah gua. Jangan mereka. Suraji kembali menghadap Paiman. Lalu kepala pocong itu bergerak. Bukan mengangguk. Bukan menggeleng. Tapi bergetar pelan. Seperti menahan perasaan yang nggak bisa dia ungkap. Kemudian terdengar bisikan kecil dari arah pocong itu. Lembut, pelan. Tapi masuk langsung ke tulang. Aku tak mencuri. Paiman langsung ngibrit, ambil golok dan nekat bacok pocong itu. Goloknya masuk ke kain kafan. Tapi goloknya mental kayak kena besi. Paiman terjatuh. Pocong Suraji melompat pendek. Sekali, 2 kali. Lalu hilang dari pandangan. Kemana? Jangan main. Paiman berhenti bicara. Karena dari balik pintu kamar tempat istri dan anaknya sembunyi, tiba-tiba pintu itu perlahan terbuka sendiri. Dan di balik pintu itu, Suraji sudah berdiri. Nunduk. Tatapannya jatuh ke lantai. Kain kafannya netesin tanah. Istri Paiman menjerit. Anaknya nangis. Paiman teriak sekeras dia bisa. Ya, jangan mereka. Mereka nggak salah. Aku yang salah.
Ambil aku saja. Pocong itu mengangkat muka sedikit. Suaranya pelan, jauh, seperti dari liang kubur. Kau pukul kepalaku ke paling keras. Istrinya Paiman menutup mata. Anaknya kejang ketakutan. Dan di saat terakhir, Paiman lari nekat, tubuhnya menghantam pocong Suraji. Dan semuanya gelap. Saat pagi datang, Paiman ditemukan tewas di ruang tamu. Lehernya patah, matanya kosong, mulutnya kaku terbuka. Tangannya masih ke arah kamar, seolah mati mencoba lindungi keluarganya.